Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi bersama konten video kami kelompok direksi. Pada video kali ini kami akan jelaskan tentang PPH pasal 22. Sebelum ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama saya Mirna, ada rekan saya Nurhaliza, yang ketiga rekan saya Suhairi. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yang pertama, pengertian. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan PPH Pasal 22 atau PPH Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Yang kedua, dasar hukum PPH Pasal 22. Ada yang pertama, dasar hukum PPH Pasal 22 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang PPH. Yang kedua, ketentuan PPH Pasal 22 juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 PMK 010 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain atau PMK 34 Tahun 2017. Yang kedua, pemungutan. Bendahara atau badan-badan yang memungut PPH Pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian adalah pemungutan Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC, objeknya atas impor barang. Pungutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB, bendahara pemerintah pusat atau daerah, objeknya melakukan pembayaran atas pembelian barang. Pemungutnya dari BUMN atau BUMD, objeknya pembelian barang dengan dana APBN atau APBD. Pungutan dari BI, perusahaan pengelolaan aset atau PPA, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia dan PT Indosat, PT Krataustel, Pertamina, dan bank-bank BUMN. Objeknya melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN. Selanjutnya, pemungutan badan usaha bidang industri semen, industri rokok, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, objeknya atas penjualan hasil produksi di dalam negeri. Pemungut dari produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, objeknya atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Pungut industri dari eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, objeknya atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari perdagangan pengumpul. Pemungut dari wajib pajak badan penjual barang mewah, objeknya atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Baiklah, yang ketiga, tarif PPH Pasal 22 atas importir menggunakan angka pengenal importir atau API 2,5% dari nilai impor, tidak menggunakan API 7,5% dari nilai impor. Selanjutnya, tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang.
Pembelian barang oleh DCBB, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Penjualan hasil produksi yang pertama kertas 0,1% kali DPP PPN atau tidak final. Yang kedua semen 0,25% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang ketiga baja 0,3% dikali DPP PPN atau tidak final. Yang keempat otomotif 0,45% dikali DPP PPN atau tidak final. Rokok 0,15% dikali harga bandrol atau final. Tarif PPh 22 produsen atau importir atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen bersifat final, kepada selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Ada premium SPBU swasta 0,3% dan di Pertamina-nya kos 0,25%. Ada solar SPBU swasta 0,3%, di Pertamina 0,25%. Premix atau Super TT di SPBU swasta 0,3%, di Pertamina ada 0,25%. Minyak tanah di SPBU swasta kosong, di Pertamina 0,3%. Gas LPG di SPBU swasta 0, Pertamina 0,3%. Pelumas di SPBU swasta 0, Pertamina 0,3% dari harga jual. Yang selanjutnya tarif PPh pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari perdagangan pengumpul sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir. Yang pertama menggunakan API sebesar 0,5% dari nilai impor. Yang kedua tidak menggunakan API 7,5% dari nilai impor. Penjualan barang sangat mewah sebesar 5%. Yang pertama pesawat udara pribadi kurang dari 20 miliar. Kapal pesiar dan sejenisnya kurang dari 10 miliar. Rumah beserta tanahnya kurang dari 10 miliar. Syarat luas bangunan kurang dari 500 meter persegi. Yang keempat, apartemen, kondominium dan sejenisnya kurang dari 10 miliar dan atau luas bangunan lebih dari 400 meter persegi. Dan yang terakhir, kendaraan bermotor roda 4 pengangkut orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport, utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus kurang dari 5 miliar dan kapasitas silinder kurang dari 3000 cc. Catatannya, tidak ber-MPP dipotong 100% lebih tinggi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengecualian dipungut PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB. Yang kedua, pengusaha kecil pemegang SKB berdasarkan PP atau peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2013 dan PMK 107 2013. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh Ditjen DC.
Impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Kemudian pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah paling banyak yaitu 1 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Kemudian pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, dan air minum atau PDAM, benda-benda pos, kemudian emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Kemudian pembayaran atau pencairan dana jaringan pengaman sosial oleh kantor perbendaharaan dan kas negara. Kemudian impor kembali atau reimpor yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Selanjutnya, impor barang dibebaskan PPN dan bea masuk. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau PPN, yaitu barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Kemudian, barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Impor barang dibebaskan PPN dan bea masuk ada beberapa poin. Yang pertama, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. Kemudian, barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam, dan tempat lain. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandangan cacat lainnya. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah, barang pindahan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabean. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjuk untuk kepentingan umum. Kemudian, persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama. Kemudian kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional. Kemudian pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia
peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional. Kemudian kereta api. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kemudian peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah NKRI yang dilakukan oleh TNI dan atau barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang diimportasinya dilakukan oleh kontrak kerjasama. Saat terutang dan pelunasan atau pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama, atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Dalam hal pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Yang kedua, atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang ketiga, atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Yang keempat, atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Yang kelima, atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian. Objek impor barang dipungut terutang dan dilunasi saat pembayaran bea masuk oleh DJBC atau Bank Devisa, penundaan atau pembebasan BM, dan disetor oleh importir surat setoran pajak, cukai dan pabean atau SSPCP ke Bank Devisa, Bank Persepsi Bendahara DJBC 1 hari setelah pemungutan saat penyelesaian dokumen PIB. Dilaporkan 7 hari setelah penyetoran, tanggal 20 setelah masa pajak. Objek penjualan oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas dipungut penjual saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order dan disetor saat penembusan DO. Dilaporkan tanggal 20 setelah masa pajak. Objek pembelian barang oleh pemerintah dipungut oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut saat pembayaran penjualan. Disetor pada hari saat pemungutan dan dilaporkan tanggal 14 setelah masa pajak. Objek pembelian bahan oleh industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dipungut oleh pembeli industri terutang dan dipungut saat pembelian. Disetor tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 20 setelah masa pajak. Objek penjualan hasil produksi industri semen, kertas, baja dan otomotif dipungut oleh penjual industri terutang dan dipungut saat penjualan. Disetor tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan tanggal 20 setelah masa pajak. Rumus PPh pasal 22 impor. Untuk mencari pajak terutang PPh pasal 22, tarif dikali nilai impor. Untuk mencari nilai impor, SIP ditambah bea masuk ditambah bea masuk tambahan. Untuk tarif memiliki API adalah sebesar 2,5% dan tarif non-API adalah sebesar 7,5%. Contoh soal, PT XXX mengimpor barang dari Cina dengan data sebagai berikut. Harga beli $100.000, asuransi perjalanan 1%, biaya angkut kapal $5.000, bea masuk Rp150 juta,
biaya bongkar di pelabuhan 20 juta rupiah, dan biaya angkut ke perusahaan 15 juta rupiah. Berapakah pajak terhutang PPh pasal 22 jika memiliki API dan non-API? Perhitungan. Kurs Departemen Keuangan per dolar sama dengan 9.000. Kurs umum per dolar sama adalah 8.720 rupiah. Nilai impor SIP ditambah bea masuk dan ditambah bea masuk tambahan 100.000 dolar ditambah 1.000 dolar ditambah 5.000 dolar dikali 9.000 rupiah ditambah 150 juta rupiah. Terutang PPh API memiliki 2,5% dikali 1.104 juta. Terutang PPh pasal 22 non API 7,5% dikali 104 1.104 juta.